Pernah nggak kalian ngikutin training atau seminar yang ketika kalian ikut kegiatan itu ngerasa enjoy banget di dalamnya? Nah, di dalam acara itu mesti ada perpaduan antara teknologi audio visual yang cakep banget. Gimana sih penerapan teknologi audio pada pembelajaran? Hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya menerapkan teknologi audio pada pembelajaran. Bersama saya, Valian Perdana, and welcome back to my channel. Waktu saya SMA, saya pernah mengikuti trainer ISQ. Saya nggak di-endorse ya oleh ISQ. Dan training itu berlangsung sangat lama, kurang lebih dari 10 jam. Mulai dari jam 7 pagi sampai kurang lebih habis maghrib. Tetapi, selama mengikuti training, saya enjoy aja tuh. Kenapa? Karena memang di sana diberikan sebuah teknologi audio dan visual yang memukau. Terutama dalam hal ini audionya sangat cakep. Ternyata bukan tanpa alasan, ISQ Training memberikan bumbu-bumbu audio pada setiap trainingnya. Audio ternyata bisa mempengaruhi kondisi kita dalam menangkap penjelasan, menangkap informasi, atau bahkan merubah kondisi mood kita. Seperti halnya di film, di scene action, scene romantis, scene horror, tentu diberikan backsound yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis scene-nya. Intinya, memang audio memberikan dampak bagi kita. Berita baiknya, sekarang penggunaan audio atau backsound ini sudah mulai marak digunakan. Terutama di ruang-ruang belajar online itu. Rasanya kalau kita nggak pakai backsound dalam membuat video atau dalam menjelaskan, rasanya hambar begitu ya. Ada yang kurang gitu. Seperti halnya saya membuat video ini, saya memberikan backsound di dalamnya. Nah, kali ini saya akan jelaskan 3 jenis audio atau bisa dibilang jenis-jenis beat yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran yang bisa mempengaruhi kondisi penyerapan informasi kita. Yang pertama, beat cepat. Jadi ini adalah scene ketika Steve Jobs sedang merekrut tim barunya. Sebenarnya di perusahaan Apple memiliki tim yang banyak talentanya, hanya saja kurang di manajemen dengan baik. Nah, ini Steve sedang berusaha untuk membangun dream team-nya untuk proyek Macintosh-nya. Kemudian Steve sedang memotivasi timnya agar bekerja dengan penuh motivasi dan kreativitas dan berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada. Penggunaan beat cepat ini ya terasa sekali pada scene-scene pada film Jobs ini ya, yang berfungsi untuk meningkatkan antusias dan membangkitkan semangat para penontonnya. Hingga lahirlah sebuah karya masterpiece yang luar biasa, yaitu Macintosh yang pertama, yaitu asal mula dari MacBook yang ada sekarang. Saya suka sekali scene pada film Jobs ini pada saat Steve Jobs sedang merekrut timnya. Auranya gitu kerasa kental sekali ya, semangat, antusias gitu ya, dan lain sebagainya. Saya suka banget scene ini karena benar-benar membangkitkan semangat. Dari scene ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwasanya kreativitas ditambah kerja keras plus dream team bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Plus ditambah bumbu-bumbu backsound yang tepat, bisa membawa kita terbawa suasana menjadi lebih semangat dan antusias melihat scene ini. Menurut saya, penggunaannya di pembelajaran cocok banget nih kalau misalkan kita lagi sedang diskusi, atau bahkan mungkin misalkan kalian sedang merasa malas belajar, atau jenuh, dan lain sebagainya, males gitu ya. Bisa setel beat-beat cepat agar kalian lebih bersemangat lagi. Oh ya, pernah main Kahoot? Nah, kita mungkin sering ya main Kahoot. Seperti yang kita ketahui di game Kahoot itu ya, ada backsound-nya kan, dan gimana backsound-nya? Rasanya deg-degan kan, memacu adrenalin karena dia menggunakan beat cepat ini.
Mungkin kalian punya ide atau mungkin pengalaman lainnya dari menggunakan audio dengan beat cepat ini, komentar di bawah ya. Yang kedua adalah beat sedang. Kita dengarkan dulu. Bagaimana? Familiar sekali bukan? Ya, kata Pak Ari Ginanjar dari ISQ, jadi dengan mendengarkan lagu ini itu ada maksud dan tujuannya. Dengan mendengarkan lagu ini katanya akan mengantarkan kita masuk ke dalam gelombang alfa. Apa sih sebenarnya gelombang alfa itu? Yaitu jembatan pikiran sadar dan bawah sadar. Kondisi ideal untuk belajar karena pikiran kita mulai rileks dan kesadaran kita meningkat. Saat mendengar beat sedang ini, bagian kritis bawah sadar kita tidak berfungsi lagi, sehingga kita mudah untuk belajar. Energi kreativitas dan intuisi kita semakin kuat. Menarik bukan? Memang sih kalau ketika dengerin audio ini, kayaknya ketika trainer ISQ itu bilang apa, kita, wah iya betul, iya benar, kayaknya masuk aja gitu. Dan sekarang pun pada saat saya menjelaskan pun, ketika diiringi oleh lagu ini, rasanya emang lebih adem, lebih tenang gitu ya, lebih rileks. Penggunaannya menurut saya jika dalam pembelajaran di kelas mungkin bisa pada saat membuka pelajaran atau pada saat menutup pembelajaran ketika guru memberikan kesimpulan yang kesimpulan itu bisa ada kaitannya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau di pembuka pembelajaran tadi mungkin bisa memberikan nasihat, semangat dan motivasi bagi siswa. Ini cocok banget kalau kita menggunakan beat sedang atau mungkin menggunakan lagu yang bisa mengantarkan kita ke gelombang alfa ini. Aplikasi praktis dari beat sedang ini seperti yang kalian lihat sekarang pun saya memutarkan video ini, saya menggunakan lagu dengan beat sedang agar yang mendengarkan, yang menonton itu bisa lebih rileks. Begitu pula dengan ruang-ruang belajar online itu sekarang sudah menggunakan beat-beat sedang untuk mengiringi backsong pada setiap video pembelajarannya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah beat relax. Kita dengarkan dulu lagunya. Nah, kenapa sih saya harus sharing mengenai beat relax ini? Jadi emang nggak bisa dipungkiri ya, pada saat kita bekerja, atau mungkin pada saat kita belajar, mungkin pikiran stres menumpuk, dan lain sebagainya. Nah, dengan mendengarkan beat relax ini, sebenarnya kita sedang berusaha ya untuk membersihkan atau mungkin mengosongkan pikiran, agar pikiran kita bisa rehat sejenak dulu. Oke, coba ya saya berikan sebuah contoh. Ah, ini ada mouse ini ringan ya. Seandainya saya pegang begini, sebentar, berat tidak? Masih ringan kan? Tapi bagaimana seandainya mouse yang ringan ini saya pegang terus-menerus selama 12 jam, 1 hari, 2 hari, apa yang terjadi? Apakah berat mouse ini akan bertambah? Tidak ya. Tapi kenapa tangan kita pegel? Karena kita terus-menerus memegangnya. Meskipun ini ringan, apabila kita terus-menerus memikulnya atau memegangnya, badan kita akan terasa lelah. Begitu pula dengan pikiran kita. Nah, beat relax ini juga biasanya digunakan untuk hipnoterapi, yaitu untuk memasukkan afirmasi-afirmasi positif ke dalam pikiran alam bawah sadar kita. Nah, kalian bisa coba sekali-kali misalkan kalian dalam keadaan penat, stres gitu ya. Kalian bisa coba dengarkan beat relax ini dan mungkin bisa sambil meditasi. Kita bisa relaksasi sesaat atau bahkan mungkin merutinkannya agar pikiran kita kembali segar dan kita bisa belajar atau bekerja dengan lebih semangat lagi. Nah, itu tadi penerapan teknologi audio pada pembelajaran. Jika menurut kamu punya pengalaman lain yang ada kaitannya dengan penggunaan audio, kamu bisa share di kolom komentar di bawah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau begitu, saya Valian Perdana pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Stay smart!